Shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan. Kami bersyukur karena kasih dan anugerah yang Tuhan boleh senantiasa berikan hingga di malam hari ini. Kami boleh bersama melakukan aktivitas kami, boleh bersama berjuang, semangat di sepanjang hari ini. Dan ketika di malam hari ini Tuhan, kami bersama menghadap dalam kehadiran Tuhan untuk bersama mengikuti perenungan malam. Ya Tuhan, kiranya berkati kami, sehingga ketika kami akan memulai, kami membaca, merenungkan, Tuhan turut hadir bersama dengan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-23 hingga ke-34. 2 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kanaana, ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, "Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku berbicara kepadamu?" Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Mika, bawa dia kembali ke Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja. Masukkan orang ini ke dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku." Lalu disambungnya, "Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, "Janganlah kamu berperang melawan sembarangan orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah memujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Salam kasih Kristus untuk kita semua. Jika kita berbicara tentang kehendak Allah, atau kita mencari kehendak Allah, apakah sesungguhnya yang sedang kita ingin ketahui? Apakah kita benar-benar ingin mengetahui kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita mencari persetujuan atau respon Allah atas kehendak kita sendiri? Namun terkadang dalam realita hidup yang terjadi, kita ingin mencari kehendak Allah sering didapati berbeda dengan kehendak atau rencana kita. Sehingga akhirnya kita merasa kecewa dengan situasi yang terjadi. Dan bahkan tak jarang ada juga yang lari dan tidak melakukan kehendak Allah. Hal demikianlah juga yang dialami oleh Ahab. Yaitu bagaimana sikap Ahab dan Yosafat menghadapi atau menanggapi kehendak Allah yang disampaikan oleh perantaraan Nabi Mika. Nabi Mika menyampaikan pesan Allah bahwa Ahab itu gugur, nanti akan gugur dalam peperangan. Nah, ketika Ahab mendengarkan kabar ini, sontak ia kaget dan tidak percaya dengan kabar yang disampaikan oleh Mika.
Padahal Mika menyampaikan kehendak Tuhan. Apa yang akan terjadi ketika Ahab dan Yosafat pergi berperang? Akhirnya Ahab lebih percaya dengan 400 kabar sukacita yang dikabarkan oleh 400 nabi, yang mana pesannya itu lebih menyenangkan daripada untuk dirinya sendiri daripada Ahab mendengarkan kehendak Allah lewat perantaraan Mika. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ahab tidak percaya dengan pesan Allah yang disampaikan oleh Mika. Ternyata suara kenabian yang disampaikan Mika tidak mempengaruhi niat Ahab dan Yosafat untuk pergi berperang. Karena tadi, Ahab lebih percaya dengan nubuatan atau pesan yang disampaikan oleh 400 para nabi daripada Allah lewat Mika. Mereka berdua tetap maju. Ahab lupa bahwa sesungguhnya dia bukan sedang berhadapan dengan manusia, melainkan berhadapan dengan Tuhan, yaitu Raja dari segala raja. Menurut pemikiran Ahab, saudaraku, yang disampaikan oleh Mika itu tidak ada apa-apanya. Lalu kemudian apa yang terjadi dalam peperangan? Kondisinya sangat tragis. Keduanya merasakan sendiri bahwa perkataan Tuhan itu memang benar adanya. Dikatakan di ayat yang terakhir, ayat 31, Ahab mati dan Yosafat pun nyaris mati apabila tidak ditolong oleh Tuhan. Ini adalah sebuah pembelajaran yang pahit, sebab akibat Ahab tidak mendengarkan kehendak Allah. Karena Ahab lebih tertarik dengan pesan para nabi daripada kehendak Allah yang disampaikan oleh Mika. Nah saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan lewat sikap Ahab dan Yosafat, pesan apa yang dapat kita ambil? Terkadang memang berita atau keinginan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita meminta A, kita ingin menghendaki A, tapi ternyata Tuhan berkehendak B. Di saat itulah terkadang manusia lebih memilih kehendaknya sendiri karena dianggap lebih menyenangkan daripada kehendak Allah yang berbeda jalannya dari apa yang sudah diinginkan. Namun, jika kita masih terus melakukan hal ini, sikap kita sama seperti Ahab yang menghiraukan pesan atau kehendak Allah. Memang sebagai orang percaya, ingin menyenangkan hati Allah. Tapi kita sendiri takut kalau kita melakukan atau menghadapi sesuatu dari apa yang sudah kita rencanakan dan kita hendaki. Jika kita adalah orang percaya di dalam Tuhan, maka jangan takut. Tetaplah cari Tuhan dan kehendaknya, meski kehendaknya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Namun satu hal saudaraku, Tuhan memberikan yang terbaik dari setiap keinginan kita dan pilihan kita. Jika kita berani mengambil keputusan tetap melakukan kehendak Tuhan, akan ada penyertaan dan sukacita luar biasa yang Tuhan berikan. Jangan mencari kehendak Tuhan hanya sekedar mau tahu apakah Tuhan setuju dengan kehendak kita atau tidak. Tapi cari kehendak Tuhan karena kita memahami bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan di malam hari ini menguatkan kita untuk tetaplah yakin akan kehendak Allah dan lakukanlah kehendak Allah meski tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena Tuhan memiliki rancangan yang terbaik atas kehidupan kita, karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Bila kita mau percaya dan bergantung sepenuhnya dalam kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai, menopang, memelihara kehidupan kita. Selamat melakukan kehendak Allah dengan yakin dan percaya di dalam Tuhan, sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh bersama kami renungkan di malam hari ini. Kami belajar menarik akan kisah dari Yosafat. Biarlah kami tetap setia mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih baik daripada kehendak yang kami inginkan. Sekalipun itu berbeda dan sekalipun terkadang dari sisi manusia itu mengecewakan atau membuat kami takut dalam menghadapinya. Tapi kami belajar akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini ketika kami mendengarkan sungguh kehendak Tuhan. Kami bersama dalam rangkulan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di malam hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami ataupun kami akan beristirahat malam. Kiranya Tuhan tetap senantiasa boleh bersama dengan kami karena kami adalah anak-anak Tuhan yang rentan dan kami membutuhkan Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.